Hai adik-adik, kali ini kita akan membahas soal psikotes Polri, terlebih di kategori praktis ya. Nah, praktis itu adalah soal yang berbau hitung-hitungan. Nah, pertemuan kali ini fokus kita adalah untuk yang soal cerita. Nah, oke, kita mulai saja untuk soal nomor 1. Andi mendapat nilai 81 untuk IPA, nilai 89 untuk IPS. Kemudian nilai 78 untuk bahasa Indonesia dan nilai 86 untuk matematika. Nah, bila Andi ingin mendapatkan rata-rata nilainya sebesar 84, maka berapakah nilai yang harus diperoleh untuk pelajaran bahasa Inggris? Jadi di sini nilai yang diketahuinya ada 81, 89, 78, 86. Berarti ada 4 yang diketahui. Sementara dia mau mendapatkan rata-rata 84. Maka berapa nilai bahasa Inggrisnya? Nah, jadi kan kalau X gabungan atau rata-rata gabungan, ini berarti karena ada 5 datanya ya, berarti kita jumlahkan saja nih. X1 tambah X2 ditambah titik-titik per N1 tambah N2 ditambah selanjutnya. Nah, jadi di sini rata-ratanya adalah 84. Nah, nilai pertama itu untuk IPA-nya 81 ditambah IPS-nya 89 ditambah 78 untuk bahasa Indonesia dan 86 untuk matematika. Berarti X5-nya untuk bahasa Inggris ya. Nah, berarti karena 5 mata pelajaran, maka ini kita buat 5. Nah, ini kan bagi, kita ubah jadi kali ya. Maka 84 kali 5 itu adalah 420. Nah, kemudian ini kita jumlahkan 1, 9, 10, 18, 24. Berarti sini 4, 2, 10, 18, 25, 33. Oke. Jadi 334 tambah X5. Maka rata-rata nilai kelimanya adalah 420 dikurang 334. Berarti 86. Nah, jawaban yang tepat itu adalah C. Nah, seperti itu dia. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Jam tangan Kama yang setiap jamnya terlalu cepat 4 menit. Oke, terlalu cepat 4 menit. Kemudian dicocokkan dengan jam tangan Sarah yang setiap jamnya ini terlambat 3 menit. Next. Tepat pada tengah malam. Berapa jam perbedaan antara kedua jam itu bila jam itu tepat menunjukkan jam 12 malam. Nah, ini kan terlalu cepat 4 menit ya. Berarti contoh kalau jam 12, berarti ini jam 12.04. Contoh nih. Kalau yang satu lagi terlambat 3 menit. Berarti selisih waktunya itu 4 menit ditambah 3 menit. Berarti 7 ya. 7 menit selisih waktunya untuk setiap jam. Kan ditanya perbedaan antara kedua jamnya. Nah, sementara menunjukkan jam 12 siang. Berarti dari jam setengah malam sampai jam 12 siang kan ada 12 jam. Maka selisih waktunya itu 12 dikali 7 menit. Nah, itu ada 84 menit ya. Nah, oke. Nah, 84 menit kita konversikan lagi. Berarti ini ada 1 jam. Ini 1 jam kan 60 menit. Berarti kita kurangkan 86 kurang 60.
84 kurang 60 berarti sisanya 24 menit. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah D. Nah, oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Seorang pembuat jalan harus memasang tegel yang panjangnya 6 desimeter dan tebalnya 40 cm. Nah, dia membutuhkan 600 buah tegel. Pertanyaannya, berapa meter persegi jalan itu? Nah, berarti ini harus kita cari dulu nih. Kita konversikan dulu desimeter ke meter, kemudian sentimeter ke meter. Nah, desimeter ke meter itu, berarti kita harus buat dulu tangganya kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, berarti desimeter ke meter ini naik ya. Berarti kita bagi nih 6/10. Karena luas berarti panjang kali lebar ya. Ini persegi ya, persegi panjang dikali. Kemudian 40 cm, sentimeter ke meter itu naik 2 tangga berarti dibagi. Nah, ini sama dengan, ini boleh kita sederhanakan jadi 24/100. Nah, ini kan sama dengan 0,24 meter pangkat 2. Nah, dia membutuhkan 600 buah tegel. Berarti ini kita kalikan nih, berarti per meter 600 dikali 0,24. Maka ini jadi 6 kali 24 ya. Maka ini habis nih sama komanya. Berarti 6 kali 4, 24. Simpan 2, 6 kali 2, 12, tambah 2, 144 meter pangkat 2. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah D. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4. Penjual mengantar 9 mangkuk sup ke sebuah toko. Dia hanya mampu membawa 2 mangkuk sup. Berapa penjual harus pergi untuk mengantar 9 mangkok sup? Nah, ini logikanya untuk satu kali jalan itu dia membawa 2 mangkuk nih. Sementara ada 9 mangkuk. Nah, berarti kalau kali 4 kali jalan kan, kalau 4 kali jalan ini jadi 8 ya, 8 mangkuk ya. Nah, lebihnya lebihnya 1 mangkuk lagi, berarti jadi 5 kali jalan, karena lebih 1 ya. Gak mungkin dia bawanya 3, karena kapasitasnya penjualnya hanya mampu membawa 2 mangkuk sup. Berarti untuk soal nomor 4 ini dia harus 5 kali jalan. Nah, 8 mangkuk ini ada 4 kali, ditambah yang 1 mangkuk sisanya ya. Berarti 1 kali. Maka jadi 5 kali jalan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Rumah Amir jaraknya 1,5 kilometer dari kantornya. Bila ia berjalan rata-rata 4,5 kilometer setiap jamnya. Berapa jamkah yang ditempuh untuk berjalan pergi pulang selama 1 minggu? Pergi pulang selama 1 minggu. Nah, jadi 1 minggu dihitung 6 hari kerja dan dia tidak pernah makan siang di rumah. Nah, dikasih tahu di soalnya ini adalah jaraknya. Berarti S sama dengan 1,5 kilometer. Kemudian kecepatannya itu adalah 4,5 kilometer per jam. Berarti kita harus mencari dulu nih T-nya berapa.
Nah, untuk mencari T itu kan sama dengan S per V. Jadi, jaraknya tadi 1,5 ya, per 4,5. Nah, ini sama-sama bagi 1,5. Ini sama dengan sepertiga jam. Nah, kalau waktunya hitungannya pecahan, kita konversikan saja. Jadi, 1/3 dikali 60 menit. Nah, 60 bagi 3 itu 20 menit. Nah, jadi ini adalah waktu untuk sekali jalan. Ini masih 1 kali jalan. Nah, tadi kan selama 6 hari. Berarti 1 hari kan 2 kali untuk pergi sama pulang. Berarti kalau 6 hari kerja, waktu 6 hari kerja, itu kita buat 6 dikali. Ini kan 1 kali jalan, berarti kalau pulang pergi kan dikali 2 lagi ya. Jadi 20 kali 2, berarti kita buat di sini 20 dikali 2 lagi. Nah, berarti ini untuk hitungan 1 hari ini ya. Hitungan 1 hari. Maka 6 dikali 40 itu adalah 240 menit. Nah, 240 menit kita konversikan lagi ke jam. Berarti 240 dibagi 60. Maka itu jawabannya adalah 4 jam. Nah, jadi option yang tepat itu adalah A. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-6. Doni memiliki uang 45 juta. Ia berniat untuk membeli saham kamera seharga 2.500.000 sebelum diskon. Harga diskon kamera tersebut adalah 20%. Nah, selain itu, Doni juga membelanjakan uangnya untuk keperluan lain sebesar 1.500.000. Nah, berapa sisanya? Nah, sorry, ini duitnya adalah ini 4.500.000 ya. Ini 4.500.000. Berarti uangnya itu sama dengan 4.500.000, bukan 45 juta. Nah, jadi harga TV-nya kamera ya. Kamera harganya itu adalah 2.500.000. Nah, ini katanya dia didiskon 20%. Berarti kalau didiskon 20%, maka dia bayarnya 80% lagi. Jadi kita kalikan aja nih. Ini kita sederhanakan ya. Nah, 25 kali 8 itu 200 ya. Berarti ini 2 juta. Kenapa 2 juta? Tadi 25 kali 8 kan 200. Tambah nolnya 4 ya, jadi 2 juta. Ini adalah harga akhir kameranya. Berarti harga setelah diskonnya. Nah, kemudian untuk keperluan lainnya tadi 1.500.000. Berarti keperluan lain itu 1.500.000. Nah, kan yang ditanya adalah sisa uangnya. Berarti sisa uangnya, tadi uangnya 4.500.000 dikurang harga kameranya tadi 2 juta, kemudian tambah keperluan lain 1.500.000. Berarti 4.500.000 dikurang 3.500.000. Maka jawabannya ini adalah 1 juta.
Nah, option yang tepat itu adalah A. Nah, ini soalnya mudah sekali ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Sebuah pesawat terbang berangkat dari kota Kupang menuju kota Jakarta pukul 7. Dan perjalanan ke Jakarta selama 4 jam. Transit Denpasar selama 30 menit. Pukul berapa pesawat tersebut tiba di Jakarta? Berarti tadi berangkatnya itu adalah pukul 7. Kemudian perjalanannya kan tadi 4 jam. Nah, baru transitnya 30 menit. Nah, berarti waktu sampainya 7 jam. Jam 7 tambah 4 jam 11. 11.30 ya. Maka jawabannya adalah D. Nah, oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Andi membeli boneka seharga 50.000. Setelah itu, bonekanya dijual lagi dengan harga 80.000. Nah, berapa persen keuntungan si Andi? Nah, oke. Nah, jadi di sini modalnya tadi harga beli itu sama dengan 50.000. Sedangkan harga jualnya itu 80.000. Nah, ini kan ada selisih harga nih, 30.000. Nah, 30.000 ini adalah untungnya. Jadi yang ditanyakan persen untung. Persen untungnya berapa? Nah, ingat ya, bahwa persen untung itu sama dengan untung per harga beli dikali 100%. Nah, jadi untungnya tadi 30.000 per modalnya atau harga belinya 50.000 dikali 100%. Nah, ini 300 dibagi 5 itu 60 ya. 60%. Jadi jawaban yang tepat itu adalah D. Nah, kita lanjut ke soal nomor 9. Jarak antara kota A sampai Z 360 km. Jika ditempuh dengan sepeda motor berkecepatan 90 km, maka lama perjalanannya berapa? Nah, ini dikasih tahu bahwa jaraknya 360 km, kemudian kecepatannya adalah 90 km per jam. Nah, yang ditanya berapa waktunya? Oke, nah untuk mencari waktu itu adalah S per V. Jadi jaraknya 360 per kecepatannya 90. Nah, ini kita coret nih. Ini dapat 4 ya. Berarti 4 jam. Nah, sementara di optionnya ubah ke menit. Berarti 1 jam 60 menit. Berarti kita kali 60 menit. Nah, maka jawabannya adalah 240 menit. Nah, option yang tepat itu adalah E. Nah, oke, kita lanjut ke soal yang ke-10. Pak RT mendapat sumbangan 8 karung beras. Tiap karung beratnya 50 kg. Nah, beras tersebut dibagikan kepada 20 orang warga. Tiap orang warga memperoleh berasnya sebanyak titik-titik. Nah, jadi ada 8 karung beras dengan masing-masingnya 50 kilo. Berarti kita cari dulu berapa berat totalnya ya. Berat totalnya itu adalah 8 karung dikali 50 kg. Nah, ini sama dengan 400 kg. Nah, jadi dia mau dibagi kepada 20 orang warga. Berarti kita mau cari ini berapa per orangnya ya. Jumlah beras per orangnya ya. Beras per orangnya nih.
Kita cari ini beras per orangnya. Sama dengan 400 kg per 20. Tadi ada 20 orang. Maka per orang dia dapatnya 20 kg. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh soal kecerdasan Polri 2025. Nah, teman-teman sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nah, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.